yang dimana hadis tersebut segera istilahnya hadis tersebut hati ala nikah, gegerei ing atase nikah, atau menganjurkan segera menikah. Ada banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang tersebut. Namun di sini nanti ada salah satu hadis, yaitu sahabat Ukaf yang datang kepada Nabi Muhammad SAW. Wakot waroda lan teman-teman wis tumeka fil hati ing dalem nerangake gegerehi ala nikahi ing atase nikah wa targhibi lan demen fihi ing dalem nikah apa hadisun pira-pira hadis wa atharun lan tegese ya pira-pira hadis kasiratun kang akeh. Sebenarnya hadis yang menganjurkan segera melakukan pernikahan itu sangat banyak sekali. Salah satunya rawa ngriwayatake sapa al imamu Imam Ahmad fi musnadi ing dalem musnadi Imam Ahmad. Hadisnya seperti apa? Anna rajulan dakhala ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqalu lahu ukafun. Bahwasanya datang salah seorang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian rajul tadi bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapakah sahabat tersebut? Ukafun, yaitu sahabat yang bernama Ukaf. Faqala lahu an-nabi. Kemudian Ukaf bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Ukaf, alaka zaujatun?" Ukaf, awakmu di bojo ta ora? Kalau bahasa sederhana kita seperti itu. Dawuh Kanjeng Nabi, "Ya Ukaf, alaka ana ta iku tetep keduwe sira zaujatun utahe bojo. Awakmu kuwi ndek bojo apa ora?" Kola matur sapa Ukaf, "La, mboten Kanjeng Nabi, dereng gadah kula." Kola mongko nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi, "Wala jariyatun, budak-budak awakmu di budak apa?" Kola dawuh sapa Ukaf, matur sapa Ukaf, "Wala jariyatun lan ora duwe sapa ingsun jariyatun jariyah, dan saya juga tidak punya budak." Kemudian kola dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa anta utawi sira iku bi khairun wong kang bagus, musirin tur kang sugih." Awakmu ki wong sugih Ukaf. Awakmu sugih to? Kala mongko nuli matur sapa Ukaf, "Ana bi khairin musirin." Nggih Kanjeng Nabi, kula niki sing tiyang cah nom sing sugih utawa wis duwe penghasilan. Kala mongko nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad, "Anta min ikhwani syayatin." Awakmu ki golongane setan. Ya to? Wong wis bagus, gagah, gedhe dhuwur, ya duwe penghasilan, termasuk sugih kok ora duwe bojo. Dawuhe Kanjeng Nabi, min ikhwani syayatin, termasuk golongane setan. Ngono. Wahai para jomblo. Lau kunta minan nasoro, kunta rohiban. Jika kamu sebagian dari orang Nasrani, kunta rohiban, berarti kamu termasuk pendetanya. Min ruhbanihim, dari beberapa pendetanya orang Nasrani. Karena dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad, "Inna min sunnati an-nikah." Sebagian daripada sunnahku adalah melakukan pernikahan. Sirarukum utawi jomblo sira kabeh atau single kalian semua iku azabukum. Sirarukum utawi perkara Sirarukum utawi perkara ala sira kabeh iku azabukum, kejombloan sira kabeh. Jadi salah satu sesuatu yang jelek yang menempel pada diri kalian atau gelar yang menempel di dalam diri kalian yang paling jelek adalah azabukum, yaitu sifat bujang atau menjomblo. Aradilu amwatikum utawi utawi olo-olone pira-pira wong mati sira kabeh iku azabukum, wong mati dalam keadaan jomblo. Nah, ini ki dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal jomblo dhewe. Karena nikah itu sebagian daripada sunnah saya, yaitu sunnah saya Nabi Muhammad, dan sesuatu yang jelek pada kalian yaitu azabukum atau kejombloan kalian semua. Dan orang nanti yang meninggal yang paling jelek adalah aradilu amwatikum azabukum. Jelek-jeleknya orang yang meninggal yaitu meninggal dalam keadaan jomblo. Tiga igaman orang tahu di minggu, itu namanya jomblo. Sirarukum
azabukum ja'a fil khobari. Ini datanglah sebuah hadis. Aradilul amwati utawi alane pira-pira wong mati iku aza bal basari, bujange menungso, atau orang yang mati dalam, atau jelek-jeleknya orang yang mati itu adalah manusia yang masih dalam keadaan membujang. Itu dari Kanjeng Nabi. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaras syabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwad wa fi riwayatin ukhra ila akhirih. Ya ma'syaras syabab, hi golongane para cah nom-noman. Nah, kalau dalam NU berarti ya ada ansor. Kalau dalam NU yang perempuan berarti fatayat. Ya ma'syaras syabab, hai para pemuda. Man utawi sapane wong iku istato alamun mampu sapa wong mingkum saking sira kabeh alba'ata ing perbiyone nikah atau biaya sebuah pernikahan falza tazawwad mongko becik rabi sapa sira. Hai pemuda, jika kalian sudah mampu atas biaya dalam pernikahan, mangka ndang rabi yang rabi. Ini dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain, mangkana dza taulin falyatazawwad. Man utawi sapane wong iku kana lamun ana sapa wong iku dza taulin kang duweni ragat falyatazawwad. Mongko becik rabi. Ya, janjane biaya nikah niku akeh apa sithik janjane kok nganti ora ndang rabi-rabi. Kau sudah kan? Padahal ada salah satu kaul walau bihadidin. Ora usah nganggo mas walau bihadidin, atau cukup dengan hadid itu adalah apa? Besi. Ora iso tuku, tidak bisa beli cincin emas. Dikasih cincin dari besi. Apa jenenge? Baut atau mur kuwi. Putih karena bendrat. Ini dawuh Kanjeng Nabi. Jika kalian sudah mampu biaya dalam pernikahan, maka segeralah menikah. Banyak sekali sebenarnya hadis-hadis. Di sini nanti disebutkan beberapa hadis yang segera menganjurkan orang tersebut segera menikah. Waman utai sapane wong iku istato alamun mampu sapa wong alba'ata ing ragat nikah fal yatazawwad mongko becik rabiya sapa wong. Fa innahu mongko sak temene nikah iku alqadu luwih ngeremake apa nikah lil basori maring peninggal mata. Nah, salah satu fungsi daripada pernikahan, jika orang tersebut sudah menikah secara otomatis dia lebih memejamkan matanya. Ini adalah bahasa isyarat. Artinya ketika di luar sana banyak melihat wanita-wanita yang lebih menggoda daripada istrinya, setidaknya ini lebih meminimalisir dengan syahwat-syahwat liar yang dia miliki. Jadi dia bisa lebih menahan, segera pulang, hajar istrinya di rumah. Setidaknya ada pelampiasan syahwat di sana. Atau dalam bahasanya al-qudulil basor, ngeremake mripat. Wah son lan ngrekso apa nikah lil farji maring farji. Jadi ora liar, ora menggok rono menggok rene, karena sudah punya tempat wadah senjatanya itu di rumah, sehingga tidak liar di luar sana. Waman utai sapane wong iku lam yastati, lamun ora mampu sapa wong, jika dia belum mampu, artinya secara mentalitas dia belum berani, secara usia belum mencukupi, secara mental belum mencukupi, umur belum, dan secara biaya juga belum mencukupi, fa'alaihi bisawm, maka wajib baginya melakukan puasa. Di umur 19 tahun misal, masih banyak hal-hal yang bisa diraih. Rasa kesusu nikah. Fa innahu lahu wijaun. Fa innahu mongko sak temene poso lahu maring man iku wijaun, dadi kang iso ngurangi syahwat. Jadi ketika dia belum mampu tapi syahwatnya sudah luar biasa, alangkah baiknya dia melakukan puasa, karena ketika berpuasa setidaknya bisa mengerim syahwat-syahwatnya tadi. Ai qotiun tegese kang megot li syahwati maring syahwat. Artinya ketika dia puasa syahwatnya itu berkurang, tidak-tidaknya tidak terlalu liar syahwatnya.
Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli miskinun alaihi. miskinun miskinun. Awakmu ki wong miskin, 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 rijalun, rajulun yaiku wong lanang, rajulun utawi wong lanang, laisa kang ora ana iku lahu tetep kedune rajul sapa imro'atun bojo wadon. Jadi orang Jawa mengatakan ora ana Joko sugih, itu memang benar, karena sekaya-kayanya jika orang itu masih jomblo, dawuh Kanjeng Nabi itu miskinun, miskinun, miskinun. Bahkan sampai diulangi sampai 3 kali oleh Kanjeng Nabi. Artinya apa? Ini sesuatu yang tidak bisa disepelekan. Benar-benar Kanjeng Nabi mengatakan orang itu miskin. Walaupun hartanya banyak, tapi secara mentalitas dia tidak punya kebahagiaan secara rumah tangga. Maka Nabi Muhammad mengatakan orang tersebut termasuk orang miskin. Sampai diulang-ulang sampai 3 kali. Kila dan ucapake ya Rasulullah, wa in kana ghaniyan minal mal. Nah, kalau ketika dia punya harta banyak Kanjeng Nabi, apakah dia juga termasuk orang yang miskin? Pola dawuh sapa Kanjeng Nabi. Wa in kana senajan ana sapa rajul iku ghaniyan wong kang sugih minal mali saking bondo. Walaupun toh dia punya rumah banyak, punya mobil banyak, motor banyak, ATM-nya nggak pernah kosong, tapi ketika dia belum punya istri, ini dawuh Kanjeng Nabi, dia termasuk orang miskin. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi, miskinatun, miskinatun, miskinatun. Termasuk wong miskin, miskin, miskin diulang-ulang sampai 3 kali. Imro'atun utawi wong wadon, laisa kang ora ana iku laha kedune mar'ah sapa zaujun bojo. Jadi orang itu termasuk miskin perempuan, walaupun dia wanita karir, ya, dia punya usaha banyak, kaya, mobilnya banyak, tapi ketika dia belum punya suami, secara otomatis dia dianggap orang miskin. Hakikatnya menurut Nabi Muhammad SAW. Nanti saya. Dan Kanjeng Nabi ditanya, wa ing kanat ghaniyatan minal mal, wa ing kanat senajan ono sapa mar'ah iku ghaniyatan kang sugih minal mali saking bondo. Walaupun toh dia punya harta banyak, tetapi ketika dia belum punya suami, berarti dia dianggap miskin oleh Kanjeng Nabi. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, wa ing kanat ghaniyatan minal mal. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku kana lamun ana sapa man iku musiran wong kang sugih li ayang kiha, yen to maring yen to nikah sapa wong sumalam yangkih, mongko lamun ora ndang nikah sapa man falaisa minni, maka dia bukan golongan saya. Jika ada seseorang yang musiron, dia itu sudah kaya, ketika ketika dia melakukan sebuah pernikahan tapi dia tidak segera menikah, falaisa minni, awakmu ora termasuk golonganku. Nah, tidak punya cap umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mulane para jomblo, kesempatan sebentar lagi lebaran, ketika halal bihalal, jangan hanya halal bihalal, tapi gunakan kesempatan tersebut untuk lirik sana dan lirik sini, siapa tahu ada yang jodohnya di sana. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli alaihi. idza tazawaja ing dalem nalikane bojo rabi sapa ar-rajul wong lanang, faqad istakmala mongko dadi sempurna sapa rajul nisbat dina ing separo agamane. Falyataki mongko becik takwa sapa rajul Allah ing Gusti Allah finisfi ing dalam separo al-baqi kang keri. Dawuh Kanjeng Nabi Muhammad, ketika ada seorang rajul, seorang laki-laki, ketika dia sudah menikah, faqad istakmala nisbati, maka separuh dari agamanya itu menjadi sempurna. Jadi takwalah kalian karena masih ada separuh lagi agamanya atau imannya yang harus disempurnakan. Itu artinya apa? Artinya sebuah pernikahan itu pahalanya luar biasa. Sampai-sampai setengah imannya itu hanya ada di dalam pernikahan. Nah, tergantung nanti tinggal yang setengahnya lagi, yaitu ibadah-ibadah wajib yang harus dilakukan dan tanggungan-tanggungan wajib yang harus dia penuhi di dalam berumah tangga, nafkah istrinya, anaknya, mendidik anaknya dan lain sebagainya. Karena sejatinya rumah itu adalah madrasah bagi keluarga. Sang suami mendidik kepada istri,
kemudian orang tua mendidik kepada anaknya. Makanya dawuh Kanjeng Nabi Muhammad, madrasatul ula. Ibu adalah madrasah pertama kali bagi seorang anak. Sejatinya anak itu bisa apa saja, pertama kali adalah orang tuanya, khususnya ibunya. Bisa bicara dari ibunya dan lain sebagainya. Maka jadikanlah rumah kalian seperti madrasah. Jadikan rumah kalian seperti masjid. Jadikan rumah kalian sebagai majelis zikir, majelis ilmu dan lain sebagainya. Pada sejatinya di dalam berumah tangga itu banyak sekali kesempatan-kesempatan yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah mendidik anak. Itu sudah termasuk pahala yang sangat luar biasa. Wakola lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad, man tazawwaja, man utawi sapane wong iku tazawwaja kok rabi sapa wong, yuridu hale ngarepake sapa wong al afafa ing kareksa zina ben ora jelalatan mripate, fahaqqa mongko nyata alallahi ing atase mungguhi Gusti Allah apa aunuhu pitulungi Gusti Allah. Jika orang tersebut menikah melihat bukan karena keseksiannya, kemontokannya dan lain sebagainya, dia hanya berharap supaya terjaga dari sesuatu zina atau sesuatu maksiat, maka baginya sudah hak dia mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang biasanya menjadi masalah para jomblo-jomblo. Biasanya mereka menikah, orandang menikah karena lirik sana lirik sini tidak ada yang cocok. Padahal untuk mencari kecocokan sampai kiamat pun dia tidak akan segera menemukan. Makanya ada makalah mengatakan ketika kalian mencari kesempurnaan dalam pernikahan, sampai rambut memutih pun tidak akan menemukan kecocokan. Karena sejatinya setiap manusia mempunyai kekurangan masing-masing. Ya, tugasnya ketika pernikahan yaitu saling melengkapi. Ketika mau menerima kelebihannya juga secara otomatis harus mau menerima kekurangannya. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad, man utawi sapane wong iku tazawaja lamun rabi sapa wong lillahi krana Gusti Allah, kafa mongko bakal nyukupi sapa wong, wa waqalan bakal njaga sapa Gusti Allah ing wong. Barang siapa yang menikah lillah, benar-benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara logika istilah, ketika orang itu masih diberi nyawa oleh Allah, pasti masih mendapatkan jatah, walaupun terkadang jatahnya tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita inginkan. Karena Allah itu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan memberikan apa yang kita inginkan. Sejatinya dalam pernikahan, kalau orang Jawa mengatakan banyak anak, banyak rezeki, itu memang benar. Secara otomatis Allah menambahkan rezekinya kepada orang tersebut. Tapi kalau banyak istri, banyak rezeki, itu nggak tahu istilahnya siapa. Apa ya, karena banyak istri, banyak rezeki itu cocok ya. Wawako dan orang tersebut akan dijaga oleh Allah. Dijaga dari apa? Dari segala hal yang bisa terjerumus dalam kemaksiatan, khususnya itu. Makanya kalau ada orang sudah menikah, ketika dia melakukan perzinaan, itu secara fikih hukumnya berbeda. Ada zina muhson dan ada zina ghairu muhson. Orang yang belum menikah itu namanya zina ghairu muhson. Kalau dia sudah menikah berarti namanya zina muhson, dan hukumannya itu justru lebih berat orang yang sudah menikah karena dia dalam ikatan pernikahan. Wakola dawuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an nikahu sunnati, nikah kuwi bagian daripada sunnahku. Faman ahabbani falaisatuna bisunnati. Nikah itu adalah sebagian daripada sunnah saya. Jadi barang siapa yang suka dengan saya Kanjeng Nabi Muhammad, alangkah baiknya, sudah seharusnya, semestinya orang tersebut melakukan sunnah saya, yaitu sunnah melakukan sebuah pernikahan. Kalau kita balik pernyataan tersebut, orang yang tidak suka dengan saya berarti dia tidak mau menikah. Nah, kalau jenengan semuanya suka atau mahabbah dengan Nabi Muhammad, berarti
segeralah melakukan sebuah pernikahan. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, an nikahu sunnati faman rohiba anhu falaisa minni. Di dalam teks yang lain atau dalam riwayat yang lain dijelaskan, nikah itu sebagian dari sunnahku. Maka barang siapa yang tidak menyukai dari sunnah-sunnahku atau tidak menyukai sebuah pernikahan, mau aku nikah aku ndadekno malah tambah ruwet uripku. Kenapa? Ngopeni bojo juga merawat anak, apalagi anaknya banyak, lah itu menjadi sesuatu dilema dalam kehidupan. Justru ketika seperti itu falaisa minni, orang tersebut ketika takut punya istri, takut punya keturunan karena takut nanti membiayai semakin mahal, banyak dan lain sebagainya, ketakutan-ketakutan seperti itu justru nanti tidak dianggap oleh Nabi Muhammad bagian dari umatnya. Falaisa minni, maka kalian tidaklah termasuk orang yang bagian dari umatku Nabi Muhammad SAW. Ini baru seperempat, masih banyak dawuh-dawuh Kanjeng Nabi tentang pernikahan. Bahkan dengan kata-kata falaisa minni, bahkan tidak sampai mendapatkan stempel umatku Kanjeng Nabi Muhammad ketika tidak melakukan pernikahan. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya kepada saya dan bisa menjalankan ilmu-ilmunya, dan kepada kalian semuanya mudah-mudahan ilmunya menjadi yang ilmu manfaat, berkah di dunia wal akhirah. Amin. Mungkin banyak para jomblo-jomblo di sini, Terutama yang di depan-depan. banyak jomblo yang segera ingin menikah. Sebenarnya hadisnya Nabi Muhammad yang menerangkan tentang pernikahan itu banyak sekali, sehingga banyak penekanan di sana, segeralah menikah dan menikah. Karena Nabi Muhammad besok di yaumul kiamah atau di hari kiamat, Nabi Muhammad akan berlomba-lomba. Besok Nabi Muhammad itu akan akeh-akehan umat atau memperbanyak umatnya. Ya, makanya disegera menikah. Dan jangan takut ketika menikah nanti biayanya seperti apa, kemudian anaknya berapa, rasa akeh-akeh. Padahal Nabi Muhammad sendiri nanti ketika di yaumul kiamah, beliau justru ingin memperbanyak umatnya. Kalau mungkin ada door prize, anak yang paling akeh untuk hadiah, kira-kira seperti itu. Tentu orang akan berlomba-lomba akeh-akehan anak. Maka ini dawuh Nabi Muhammad seperti itu. Sehingga kalau kita ingin dianggap umatnya dan nikah itu membuat tenang hatinya, karena sekuat-kuatnya lelaki itu butuh sandaran hatinya untuk meletakkan keluh kesahnya kepada seorang perempuan, sehingga orang itu butuh yang namanya sebuah pernikahan. Kecuali dalam tanda kutip mungkin beberapa ulama-ulama sufi banyak yang tidak melakukan pernikahan karena beliau memang benar-benar khusyuk dalam ibadahnya, sehingga ketika melakukan pernikahan mungkin bisa jadi mengganggu keasyikannya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau tidak melakukan pernikahan. Namun untuk kita-kita yang masih jelalatan matanya, yang suka melihat lawan jenis perempuan dengan laki-laki atau sebaliknya, atau masih punya syahwat-syahwat duniawi, daripada melakukan sesuatu yang dilarang agama, alangkah baiknya segera melakukan pernikahan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.